Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Darsuli XDS Channel. Kali ini saya ingin sharing, berbagi kepada teman-teman, sahabat, sebangsa dan setanah air. Ingin mengedukasi dan saya ingin mencoba menjelaskan menurut versi saya ya tentang masalah ideologi Pancasila, dan sekaligus saya bermaksud ingin menancapkan kepada sahabat semuanya, teman-teman, baik yang sudah like dan komen, terima kasih. Juga barangkali yang sahabat yang baru menemukan channel saya ini, saya ingin mengajak, ayo bangunlah, bangun, bangkit dari ketidakmampuan, dari pembodohan, dari hal-hal yang merasa mungkin tidak berguna, tidak penting. Karena Pancasila ini semuanya sudah dikalahkan, seolah-olah bukan hal yang penting. Padahal Pancasila ini sebagai dasar ideologi, cara berperilaku dan bernegara dan berkarakter secara nasional, apapun itu, siapapun itu orangnya. Tapi dalam kemajuan zaman, seiring zaman, teknologi dalam dewasa ini semakin pesat, semakin maju, tenaga ahli, ilmuwan segala macam semakin berkembang, menjadi Pancasila ini sesuatu yang penting, menjadi hal-hal yang seolah-olah tidak penting dan tidak berguna dalam membangun sebuah bangsa dan bernegara. Lumer. Iya, saya katakan lumer. Kalau memang itu tidak lumer, seharusnya masih ada realisasinya di bangsa ini. Bahkan sekarang sudah tidak terrealisasi, tidak ada pengamalannya. Hanya sebatas teks saja di dalam upacara hari Senin. Maka dari itu, saya ingin mengajak membangkitkan lagi rasa Pancasilais, rasa nasionalismenya, kebangsaan di dalam diri kita, agar menjadi bangsa yang kembali kepada jati dirinya. Jati diri kita itu adalah Pancasila. Itulah dasar. Saya ingin bermaksud mengedukasi dan menancapkan Pancasila ke dalam sanubari setiap siapapun manusianya yang tinggal di warga negara Indonesia ini, yang berkependudukan di domisilinya, KTP-nya KTP warga negara Indonesia. Itu harusnya Pak itu. Seharusnya kalau memang manusia Indonesia itu paham dengan Pancasila, mohon maaf, tidak akan sekali-sekali berani mencuri, bahkan melakukan hal-hal yang melanggar dengan sila-sila yang kelima itu tadi. Dari yang 1 sampai ke 5 itu tidak mau. Kenapa orang Indonesia jadi lupa dengan ideologinya? Berarti ditinggalkan atau melupakan atau melalaikan. Nah, ini ada hal yang kurang dikerjakan. Padahal namanya sebuah ideologi itu adalah sebuah konsep ya. Misalnya konsep dalam menata, membangun polanya seperti itu. Dalam ilmu
jahit pun ada polanya, dalam ilmu bangunan pun ada polanya, sketsa bangunan, ada rincian-rinciannya. Nah, itu dijelaskan detail agar tercapailah terwujudnya sebuah sila yang pertama dan sila yang kelima. Itu supaya terwujud, itu adalah sebuah konsep atau program bagaimana membangun bangsa dan karakter manusia itu dengan dasarnya Pancasila. Seharusnya Pancasila menjadi karakter siapapun orangnya yang tinggal di warga negara Indonesia, yang berKTP warga negara Indonesia. Tuh. Ya, mohon maaf. Banyak penguasa, banyak masyarakat karena kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran dalam hal masalah hukum, ya berarti melanggar Pancasila. Contoh dari penguasa korupsi, dari masyarakat kalangan kecil mencuri, dari para wanita-wanita atau prianya yang sudah menikah selingkuh, bagi para remaja-remajanya hamil di luar nikah, dan pacaran dibebaskan. Ini padahal peluang-peluang atau upaya-upaya untuk bisa melanggar undang-undang itu sendiri, Pancasila itu sendiri, yang 5 dasar itu, karena diadakan pacaran terus ya segala macam. Nah, itulah seharusnya orang yang memahami Pancasila seharusnya tidak berani, karena manusia itu sesungguhnya sudah dimanusiakan. Makanya adanya Pancasila itu supaya orang Indonesia itu menjadi manusiawi. Kalau tidak manusiawi, bukan orang Indonesia. Orang mana nggak tahu. Itu seharusnya. Mohon maaf saya ingin mengatakan ini. Saya harus agak sedikit tegas ya, atau mungkin mohon maaf keras mungkin ya. Sebenarnya tidak. Memang kita harus tegas. Orang Indonesia seharusnya sudah dirumus Pancasila untuk memanusiakan Indonesia, orang Indonesia, siapapun itu. Kenapa orang Indonesia tidak manusiawi? Ini berarti orang Indonesianya lupa. Dia ingin menjadi hewan. Karena kalau dikutip di dalam ayat suci Al-Quran juga sama. Dia punya pikiran, dia punya mata, punya telinga, punya mulut, punya hati, tapi tidak mendengar tanda-tanda atau ayat-ayat dari Tuhan ya. Ya, kalau sampai melanggar, tuh dia lebih rendah daripada binatang, lebih rendah. Nah, begitu juga dalam berbangsa dan bernegara. Kalau manusia Indonesia sudah diadakan Pancasila menjadi dasar dan landasan cara berpikir dan perilaku, hendaklah menjadi sebuah karakter, perbuatan, pengamalan setiap hari, mengejawantahkan Pancasila sehari-harinya. Tuh seharusnya orang Indonesia seperti itu, baru bangsa ini menjadi makmur sesuai dengan apa yang di istilahnya hadis Jawa ya. Gemalipah loh Cinawi Toto tititan kertora harjo, itu dalam bahasa Arabnya baitatun warofun ghafur ya situ. Nah, dalam bahasa universalnya rahmatalil alamin, itu bahasa universalnya. Kalau dikerucut-kerucutan ya itu masalah sosialnya, masalah ketuhanannya, masalah persatuannya, masalah ekonominya, masalah kebijakan-kebijakannya yang diserahkan kepada perwakilan rakyat. Makanya sila yang keempat itu. Nah, seharusnya masyarakat dan para petinggi-petingginya ini yang menjabat menjadi bidang kenegaraan, mau dari kalangan RT sampai ke guru sampai ke penguasa yang tertinggi pun, itu bekerja sama baur membaur, bersatu padu, satu arah, satu tujuan,
perilakunya dan karakternya, Pancasila menjadi nasional, baru bangsa itu akan menjadi bangsa yang hebat. Itu seharusnya. Karena kita tahu persis bangsa Indonesia itu dari dulu sudah menjadi bangsa yang hebat. Dari zaman dulu namanya Jawa Dipa, setelah itu Mataram kuno dan Mataram, terus Majapahit, Sriwijaya. Nah, itulah bekas-bekas sejarah peradaban di bangsa Indonesia. Jauh sebelum itu ada Lemuria yang Gunung Padang. Nah, itu situs-situs sejarah. Bangsa ini sudah bangsa yang beradab dan bangsa yang hebat. Ayo kembali. Pancasila sudah bagus, tinggal di jalan. Siapapun itu, ayo tancapkanlah Pancasila di dalam dada kita. Sadarlah hatinya ya. Sadarlah semuanya agar menjadi bangsa yang bersatu, kuat, yang tidak bisa diadu domba, yang tidak bisa diobok-obok dari bangsa lain. Kita punya prinsip sendiri, Pancasila itu dijalankan. Baru ini Indonesia punya kedaulatan. Barulah bangsa yang beradab dan yang kuat. Karena Indonesia harus kuat. Caranya sadar Pancasila. Kembalilah Pancasila menjadi sebuah karakter dan berperilaku buat seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan saya ingin bahas sila yang kedua antara manusia dan manusia, manusiawi. Manusia, manusiawi itu. Baik, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.